Bosan dengan malam tanpa tidur yang dipenuhi kekhawatiran? Temukan praktik sederhana yang mengubah hidup, yang mengubah ribuan orang, dimulai dari Anda. Brother dan sister terkasih, pernahkah Anda berpikir tentang berapa banyak malam tanpa tidur yang Anda habiskan untuk menghidupkan kembali kekhawatiran dan kecemasan? Berapa kali bantal Anda menjadi saksi bisu air mata yang tertumpah atas masalah yang sepertinya tak ada solusinya? Jika Anda bisa merasakan hal ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Hari ini saya memiliki wahyu yang kuat untuk dibagikan kepada Anda. Padre Pio dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, meninggalkan kepada kita 3 praktik sederhana, namun luar biasa transformatif yang harus kita lakukan setiap malam sebelum tidur. Perhatikan baik-baik karena menerapkan ketiga hal ini dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya, membawa kedamaian di hati dan mengubah istirahat malam Anda. Jika Anda percaya pada kekuatan doa dan kebijaksanaan Padre Pio, tulislah di kolom komentar, "Saya percaya pada kebijaksanaan Santo Pio, Padre Pio." Ini akan membantu saya membagikan pesan ini kepada lebih banyak orang seperti Anda yang perlu mengetahui tentang pengajaran khusus ini. Banyak orang menghabiskan banyak uang untuk membeli obat tidur, terapi, dan pengobatan padahal pada kenyataannya solusinya mungkin terletak pada sesuatu yang lebih sederhana dan mendalam. Padre Pio menemukan bahwa saat-saat sebelum tidur sangatlah penting, tidak hanya untuk kesehatan fisik kita, tetapi terutama untuk kedamaian batin kita. Bayangkan bangun setiap pagi dengan perasaan ringan yang tak bisa dijelaskan, dengan senyuman di wajah Anda, dan kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja. Apakah itu tampak seperti mimpi yang jauh? Saya yakinkan Anda, hal ini mungkin terjadi, dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara mewujudkannya. Apa yang akan saya bagikan kepada Anda bukanlah serangkaian teknik yang rumit atau ritual yang rumit. Ini adalah 3 praktik sederhana yang dapat dilakukan siapapun, tidak peduli situasi atau keadaannya. Yang paling penting, praktik-praktik ini telah mengubah kehidupan ribuan orang yang telah mempraktikkannya. Sebelum kita menyelami lebih dalam, berikan nilai 1 di komentar jika Anda siap mengubah malam Anda, dan tekan tombol berlangganan. Bertahanlah sampai akhir untuk mendapatkan kejutan mengejutkan yang tidak ingin Anda lewatkan. Pentingnya momen sebelum tidur. Sebelum mengungkapkan 3 langkah ampuh ini, penting bagi Anda untuk memahami sesuatu yang mendasar. Momen sebelum kita tidur adalah saat jiwa kita paling reseptif, paling terbuka untuk menerima berkah dan transformasi. Pada saat inilah kita benar-benar dapat memprogram ulang pikiran dan hati kita untuk menarik semua hal baik yang pantas kita dapatkan. Ikuti terus saya sampai akhir, karena saya akan menjelaskan masing-masing praktik ini secara mendetail, dan saya jamin Anda akan kagum dengan kesederhanaannya, dan pada saat yang sama dengan kekuatan transformatifnya. Ini adalah ajaran yang dibagikan oleh Padre Pio yang sayangnya masih banyak orang yang belum menyadarinya. Satu hal yang sangat penting, jangan menunggu sampai besok untuk memulai. Saatnya untuk mengubah hidup Anda adalah sekarang. Setiap malam yang berlalu tanpa menerapkan praktik-praktik ini adalah kesempatan yang terlewatkan untuk merasakan kedamaian sejati dan bangun dengan lebih banyak kegembiraan di hati Anda. Sebelum mengungkap praktik pertama yang diajarkan oleh Padre Pio, kita perlu memahami mengapa begitu banyak orang berjuang menghadapi malam yang gelisah dan terbangun tanpa tenaga untuk menghadapi hari yang baru. Dalam kebijaksanaannya, Padre Pio menyadari bahwa masalah terbesar bukanlah pada kasur yang kita gunakan atau obat-obatan yang kita minum, namun pada keadaan hati kita saat kita bersiap untuk tidur. Pernahkah Anda memperhatikan betapa sulitnya mendapatkan tidur malam yang nyenyak ketika kita dibebani oleh kekhawatiran? Seolah-olah pikiran kita berubah menjadi proyektor film, memutar ulang semua masalah, ketakutan, dan kecemasan kita berulang kali. Jadi, malam berlalu, kita kurang tidur dan bangun lebih lelah keesokan harinya. Padre Pio selama bertahun-tahun menjalani konseling spiritual, mengidentifikasi bahwa banyak orang menderita karena mereka tidak tahu bagaimana mengelola pikiran dan emosi mereka sebelum tidur. Ia menyadari bahwa momen ini, menit-menit terakhir sebelum kita menutup mata, sangat penting, tidak hanya untuk kualitas tidur kita, tetapi juga untuk seluruh hidup kita. Tahukah Anda penemuan paling luar biasa apa yang dia buat?
bahwa kita tidak memerlukan amalan yang rumit atau doa yang panjang lebar untuk mengubah malam kita. Faktanya, ada 3 hal sederhana yang dapat dilakukan siapapun, tidak peduli usia atau situasi kehidupan mereka. Praktik-praktik ini memiliki kekuatan untuk menjernihkan pikiran, menenangkan hati, dan mempersiapkan kita untuk tidur yang benar-benar memulihkan. Apa yang paling mengejutkan Padre Pio adalah memperhatikan bagaimana ketiga praktik ini, jika dilakukan secara konsisten, tidak hanya meningkatkan kualitas tidur kita, namun juga mulai mengubah setiap aspek kehidupan kita. Seolah-olah dengan menjaga pikiran-pikiran terakhir kita hari ini, kita menanam benih-benih berkah yang mekar di seluruh area keberadaan kita. Banyak orang bertanya kepada saya mengapa praktik ini begitu istimewa. Jawabannya sederhana. Mereka secara langsung mengatasi 3 sumber terbesar gangguan tidur, rasa syukur, kebencian, dan kurangnya kepercayaan. Padre Pio tahu bahwa jika kita dapat menyelesaikan ketiga permasalahan ini sebelum tidur, kita secara alami akan menemukan kedamaian yang sangat kita cari. Sekarang saya akan berbagi dengan Anda praktik pertama ini, dan saya meminta Anda untuk memperhatikan baik-baik, karena ini mungkin tampak sederhana pada awalnya, namun memiliki kekuatan transformatif yang mengesankan. Ini adalah praktik yang dilakukan Padre Pio sendiri setiap malam, dan diajarkan kepada semua orang yang mencari kedamaian dan ketenangan darinya. Latihan pertama, syukur. Praktik pertama yang Padre Pio ajarkan kepada kita adalah rasa syukur, namun bukan sekadar rasa syukur yang dangkal. Dia mengajari kita cara khusus mengucap syukur yang memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengubah perspektif kita tentang kehidupan dan akibatnya kualitas tidur kita. Padre Pio menjelaskan bahwa sebelum tidur, kita hendaknya memejamkan mata dan mengucap syukur atas 3 hal khusus. Pertama, atas sesuatu yang baik yang terjadi sepanjang hari, tidak peduli seberapa kecil atau tampaknya tidak penting. Kedua, untuk sesuatu yang menantang kita, karena melalui kesulitan itulah kita tumbuh paling besar. Dan ketiga, untuk sesuatu yang belum terjadi, namun kita berharap dapat mencapainya, seolah-olah kita sudah menerimanya. Anda mungkin berpikir, tetapi bagaimana saya bisa bersyukur ketika segala sesuatunya tampak tidak berjalan baik? Disitulah letak rahasia praktik ini. Padre Pio mengajarkan bahwa rasa syukur tidak bergantung pada keadaan eksternal, namun pada kemampuan kita untuk melihat melampaui apa yang tampak. Ketika kita bersyukur atas sesuatu yang baik yang terjadi sepanjang hari, kita sedang melatih diri kita untuk mengenali berkat yang seringkali luput dari perhatian. Itu bisa berupa senyuman yang kita terima, makanan yang kita nikmati, momen damai, atau sekadar fakta bahwa kita hidup dan bernapas. Bersyukur atas kesulitan bahkan lebih dahsyat. Padre Pio mengatakan bahwa setiap rintangan adalah peluang yang tersembunyi. Saat kita bersyukur atas tantangan, kita mengakui bahwa tantangan tersebut membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap menghadapi berkat yang akan datang. Terakhir, mengucap syukur terlebih dahulu atas sesuatu yang kita idamkan merupakan tindakan iman yang murni. Ini menunjukkan kepercayaan bahwa doa kita telah didengar dan jawabannya akan segera tiba. Ini bisa berupa penyembuhan dari suatu penyakit, menyelesaikan masalah keuangan, atau mendamaikan suatu hubungan. Padre Pio mengamati bahwa orang-orang yang mempraktekkan bentuk rasa syukur ini mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka. Pertama, mereka tidur lebih nyenyak karena pikiran terakhir mereka sebelum tidur adalah positif dan penuh harapan. Kemudian, mereka mulai menemukan lebih banyak alasan untuk bersyukur sepanjang hari, sehingga menciptakan siklus berkah yang baik. Latihan ini sangat ampuh karena memprogram ulang pikiran kita. Daripada pergi tidur dengan beban kekhawatiran dan ketakutan, kita pergi dengan hati yang penuh rasa syukur, dan ketika kita mengubah cara kita memandang hidup, hidup kita pun mulai berubah di depan mata kita. Bagian terbaiknya adalah praktik syukur ini tidak membutuhkan banyak waktu. Beberapa menit sebelum tidur saja sudah cukup. Yang penting bukan durasinya, tapi keikhlasan dan konsistensi kita mengamalkannya. Padre Pio meyakinkan bahwa seiring berjalannya waktu, praktik ini akan menjadi sealami bernapas. Latihan kedua,
Pengampunan praktik kedua yang diajarkan Padre Pio kepada kita adalah pengampunan, salah satu tindakan paling membebaskan yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Ia memperhatikan bahwa banyak orang membawa beban kebencian, keluhan, dan kata-kata tak terucapkan ke tempat tidur, mengubah apa yang seharusnya menjadi momen istirahat menjadi saat-saat penderitaan dan kegelisahan. Ketika kita berbicara tentang pengampunan, yang kita maksud bukan hanya memaafkan orang lain, tapi yang terpenting memaafkan diri sendiri. Padre Pio menjelaskan bahwa membawa rasa bersalah dan mengkritik diri sendiri ke tempat tidur adalah seperti mencoba tidur dengan batu di bawah bantal. Itu sebabnya dia mengajari kami latihan yang sederhana, namun sangat transformatif. Sebelum tidur, kita harus melakukan 3 hal. Pertama, kenali sesuatu yang kita lakukan sepanjang hari yang menyebabkan kita menyesal atau bersalah. Ini bisa berupa kata-kata yang dipilih dengan buruk, momen ketidaksabaran, atau hilangnya kesempatan untuk berbuat baik. Daripada menghukum diri sendiri karenanya, kita harus mengakui kesalahan tersebut dengan belas kasih dan memaafkan diri sendiri. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi seseorang yang telah menyakiti kita atau menyakiti kita, baik baru-baru ini atau di masa lalu. Tidak masalah apakah orang tersebut meminta maaf, mengakui kesalahannya atau tidak. Pengampunan yang kita berikan tidak bergantung pada tindakan orang lain, namun pada keputusan kita untuk membebaskan diri dari beban kebencian. Terakhir, dan mungkin yang paling penting, kita harus memaafkan keadaan hidup yang tidak berjalan sesuai rencana. Seberapa sering kita menyimpan rasa frustrasi atas sebuah proyek yang gagal, harapan yang tidak terpenuhi, atau mimpi yang harus ditunda. Padre Pio mengajarkan kita bahwa memaafkan kehidupan berarti menerima bahwa tidak semuanya berada di bawah kendali kita. Praktik memaafkan ini memiliki kekuatan luar biasa karena secara langsung menyentuh emosi terdalam kita. Ketika kita memaafkan, kita tidak mengatakan bahwa apa yang terjadi adalah benar atau dapat diterima. Kami hanya memilih untuk tidak lagi memikul beban situasi itu. Padre Pio mengamati bahwa orang-orang yang mempraktikkan pengampunan sebelum tidur mulai merasakan perubahan luar biasa dalam hidup mereka. Pertama, tidur mereka menjadi lebih damai, bebas dari terbangunnya kesedihan di tengah malam. Kemudian, hubungan mereka mulai membaik karena hati yang bebas dari rasa dendam menjadi lebih terbuka untuk memberi dan menerima cinta. Penemuan menarik yang dia dapatkan adalah bahwa sikap memaafkan yang dilakukan secara teratur sebelum tidur mulai meluas secara alami ke momen-momen lain dalam sehari. Ini seperti membangun otot spiritual yang diperkuat dengan olahraga setiap hari. Seiring berjalannya waktu, pengampunan menjadi reaksi pertama kita terhadap kesulitan, bukannya menyimpan dendam atau membalas dendam. Keindahan dari praktik ini adalah mengajarkan kita bahwa pengampunan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Ini bukan tentang melupakan apa yang telah terjadi, tapi tentang memilih kedamaian di atas segalanya. Padre Pio mengatakan bahwa setiap tindakan pengampunan ibarat membuka jendela bagi cahaya untuk memasuki jiwa kita. Ingat, pengampunan tidak harus berupa proses yang panjang atau rumit. Kadang-kadang kalimat sederhana seperti "aku memaafkan diriku sendiri" atau "aku memaafkanmu" secara bersamaan sebelum tidur sudah cukup untuk mulai melarutkan kebencian yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Yang paling penting adalah niat tulus di balik kata-katanya. Latihan ketiga, kepercayaan praktik ketiga dan terakhir yang Padre Pio ajarkan kepada kita adalah kepercayaan, sebuah tindakan penyerahan diri yang disengaja, yang memiliki kekuatan untuk mengubah malam-malam kekhawatiran menjadi saat-saat kedamaian yang mendalam. Ia mengamati bahwa banyak orang pergi tidur sambil memikul beban dunia di pundak mereka, seolah-olah mereka harus menyelesaikan semua masalah mereka sebelum tertidur. Latihan ini melibatkan melakukan sesuatu yang tampaknya sederhana, namun sangat berani, melepaskan semua kekhawatiran kita sebelum tidur. Padre Pio menjelaskan bahwa kita harus memvisualisasikan setiap kekhawatiran, ketakutan, atau masalah yang membebani kita, dan secara sadar mengambil tindakan dengan percaya bahwa rencana yang lebih besar sedang berjalan. Dia mengajari kami untuk melakukan ini dengan cara yang praktis.
Pertama, kenali 3 kekhawatiran utama yang memenuhi pikiran Anda. Ini bisa berupa masalah kesehatan, masalah keuangan, hubungan yang rumit, atau situasi lain yang membuat Anda cemas. Daripada mencoba menyelesaikan masalah ini secara mental, lepaskan saja secara sadar. Rahasianya terletak pada pemahaman bahwa kepercayaan bukan berarti menyerah atau pasif dalam menghadapi masalah. Sebaliknya, ini tentang menyadari bahwa kita telah melakukan bagian kita sepanjang hari, dan sekarang adalah waktunya untuk beristirahat, sehingga memungkinkan solusi muncul secara alami pada waktu yang tepat. Padre Pio mengamati bahwa orang-orang yang mempraktikkan tindakan percaya ini mulai tidur lebih nyenyak, karena mereka tidak lagi menghabiskan malam dengan bolak-balik, berusaha menyelesaikan setiap masalah. Terlebih lagi, mereka seringkali terbangun dengan ide-ide dan wawasan yang tidak akan muncul jika mereka terus terjebak dalam siklus kekhawatiran. Praktik ini memiliki kekuatan khusus karena secara langsung mengatasi kecenderungan kita untuk melakukan kontrol berlebihan. Ketika kita percaya, kita mengakui bahwa tidak semuanya bergantung sepenuhnya pada kita. Ini adalah tindakan kerendahan hati dan, pada saat yang sama, kebijaksanaan. Yang paling menarik adalah, seiring berjalannya waktu, praktik ini juga mulai memengaruhi cara kita bertindak sepanjang hari. Kami mulai menyadari bahwa kami dapat melakukan bagian kami tanpa merasa khawatir akan hasilnya. Seolah-olah kita belajar menari dengan kehidupan alih-alih melawannya. Padre Pio menekankan bahwa praktik kepercayaan ini bukanlah suatu pelarian dari kenyataan, melainkan suatu cara yang lebih bijaksana dalam menghadapinya. Ketika kita percaya, tidur kita menjadi lebih nyenyak dan memulihkan, dan kita bangun dengan energi dan kejernihan mental yang lebih besar untuk menghadapi tantangan di hari berikutnya. Landasan Alkitabiah praktik-praktik ini sejalan dengan ajaran kitab suci, yang menekankan rasa syukur, pengampunan, dan kepercayaan sebagai jalan menuju perdamaian. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, kita diperintahkan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Hal ini mencerminkan praktik syukur yang diajarkan Padre Pio, yang mendorong kita untuk menemukan alasan untuk bersyukur, bahkan dalam kesulitan. Demikian pula dalam Kolose 3 ayat 13, kita membaca, saling bersabar dan ampunilah satu sama lain, jika ada di antara kamu yang mempunyai keluhan terhadap seseorang. Ampunilah sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengampunan, baik terhadap orang lain maupun diri kita sendiri, sebagai sarana untuk membebaskan hati kita. Terakhir, dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6, kita diingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, tunduklah kepadanya, maka dialah yang akan meluruskan jalanmu. Hal ini merangkum kepercayaan yang Padre Pio anjurkan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada kekuatan yang lebih tinggi. Ajaran Padre Pio tentang 3 praktik, syukur, pengampunan, dan kepercayaan, menawarkan jalan yang sederhana namun mendalam untuk mengubah tidak hanya malam kita, tetapi seluruh kehidupan kita. Merenungkan ajaran ini, saya tersentuh oleh kekuatan kesederhanaannya yang selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti gotong royong, keikhlasan, dan ketenangan batin. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang penuh tekanan, di mana malam tanpa tidur dan kecemasan seringkali menghantui, ajaran Padre Pio bagaikan lentera yang menuntun kita menuju kedamaian. Praktik syukur mengajarkan kita untuk menemukan kebaikan dalam setiap hari, bahkan di saat-saat sulit, mengingatkan kita pada tradisi Indonesia untuk selalu bersyukur atas rezeki, sekecil apapun itu. Pengampunan baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, membebaskan kita dari beban dendam dan rasa bersalah, mencerminkan semangat keikhlasan yang begitu dihargai dalam budaya kita. Kepercayaan, tindakan berani untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, menggemakan iman kuat yang menjadi landasan banyak keluarga Indonesia. Ketiga praktik ini bukan hanya alat spiritual, tetapi juga cerminan dari cara hidup yang harmonis dan penuh makna. Secara pribadi, menerapkan praktik ini telah mengubah cara saya menjalani hari. Setiap malam, saya meluangkan waktu untuk bersyukur atas 3 hal. Sebuah momen kecil seperti tawa bersama keluarga,
Sebuah tantangan seperti kesulitan di tempat kerja yang mengajarkan saya kesabaran, dan sebuah harapan seperti doa untuk kesehatan orang tua yang saya percaya akan terkabul. Praktik ini telah membantu saya melihat hidup dengan lensa positif, mirip seperti cara orang Indonesia menghargai setiap berkah dalam hidup, dari panen yang melimpah hingga kebersamaan di acara keluarga. Pengampunan adalah langkah yang lebih menantang, tetapi sangat membebaskan. Dengan memaafkan seorang teman yang menyakiti saya atau diri saya sendiri atas kesalahan kecil, saya merasa hati saya lebih ringan, seperti saat kita melepas beban setelah musyawarah menyelesaikan konflik. Kepercayaan adalah yang paling sulit, tetapi paling berharga. Menyerahkan kekhawatiran tentang masa depan keluarga atau keuangan kepada Tuhan sebelum tidur telah membuat tidur saya lebih nyenyak dan pikiran saya lebih jernih keesokan harinya. Praktik ini telah menciptakan efek domino, membawa lebih banyak kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup saya. Praktik-praktik ini sangat relevan bagi kehidupan sehari-hari di Indonesia, di mana kita sering menghadapi tantangan seperti kemacetan, tekanan ekonomi, atau dinamika keluarga. Syukur, pengampunan, dan kepercayaan tidak memerlukan biaya atau waktu yang banyak, sehingga dapat diadopsi oleh siapa saja, dari petani di desa hingga pekerja kantoran di kota. Dalam budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan dan spiritualitas, praktik ini mengajak kita untuk kembali ke akar iman dan keikhlasan, seperti saat kita berdoa bersama di masjid atau pura, atau saat kita berbagi makanan dalam tradisi selamatan. Ajaran ini juga selaras dengan nilai-nilai Alkitab, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, atau dalam Kolose 3 ayat 13. Sabunlah seorang akan yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, jika seorang mempunyai sesuatu keluhan terhadap seorang yang lain. Kepercayaan tercermin dalam Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu, akuilah Dia, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pelajaran yang saya petik dari ajaran Padre Pio adalah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Kita tidak perlu sempurna, cukup mulai dengan satu praktik, seperti bersyukur malam ini dan lanjutkan dari sana. Pelajaran lain adalah kekuatan keikhlasan. Memilih untuk bersyukur, memaafkan, dan percaya adalah tindakan berani yang memberdayakan kita untuk mengendalikan kedamaian batin kita. Terakhir, saya belajar bahwa kedamaian adalah perjalanan, bukan tujuan. Dengan mempraktikkan ini setiap malam, kita membangun kebiasaan yang memperkuat jiwa kita, seperti seorang petani yang dengan sabar merawat tanamannya hingga berbuah. Praktik ini tidak hanya mengubah cara kita tidur, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan dunia, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan bermakna. Saya mengajak Anda untuk memulai perjalanan ini malam ini. Bayangkan bangun setiap pagi dengan hati yang ringan, penuh harapan, dan siap menghadapi hari. Ini adalah kehidupan yang diimpikan Padre Pio untuk kita, dan itu ada dalam jangkauan Anda. Jangan tunggu momen yang sempurna. Mulailah sekarang dengan satu tindakan syukur, sebuah isyarat pengampunan, atau sejenak kepercayaan. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, dukung kami dengan menyukai video ini, bagikan kepada keluarga dan teman yang mungkin membutuhkan inspirasi ini, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten yang membangun jiwa. Tulis di kolom komentar bagaimana Anda akan memulai praktik ini atau ceritakan perubahan yang telah Anda rasakan. Keterlibatan Anda membantu menyebarkan cahaya ke lebih banyak orang yang mencari kedamaian. Bersama, mari kita wujudkan ajaran Padre Pio dan ciptakan gelombang harapan, penyembuhan, dan ketenangan dalam hidup kita dan komunitas kita. Kedamaian yang Anda cari lebih dekat dari yang Anda pikirkan. Mulailah malam ini dan biarkan perubahan itu terjadi.